Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kepada kita semua ibu-ibu sekalian, dan nikmat itu tidak bisa kita hitung satu demi satu. Tetapi yang harus kita yakini bahwasannya kita diwajibkan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita banggakan dan kita sayangi dan kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mencintai Nabi-Nya dan memperjuangkan sunnah Nabi-Nya sampai Allah wafatkan kita di atas keimanan. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah Subhanahu wa taala bimbing ibu-ibu dalam mengerjakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kita ketemu lagi ibu-ibu sekalian di kajian saya. Insyaallah kita akan membahas sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullah. Beliau ini salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Razak, beliau salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, dan beliau juga salah seorang dosen lama di Universitas Islam Madinah. Insyaallah kalau kita sering mendengar universitas tersebut, maka kita tidak akan bertanya-tanya itu universitas di mana itu. Banyak sekali ustaz-ustaz di Indonesia ini yang lulusan atau alumni dari Universitas Islam Madinah. Ibu-ibu sekalian, jamaah kaum muslimat rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita yang kita beri judul Rambu Tauhid, seyogianya kita memberikan beberapa mukaddimah dulu terhadap apa yang akan kita jelaskan ini. Ibu-ibu sekalian, mukaddimah yang pertama yang kita jelaskan ini berkaitan tentang masalah tauhid. Yang kita jelaskan ini berkaitan tentang masalah tauhid. Kalau kita ditanya apa itu tauhid, apa jawabannya ibu? Siapa yang bisa menjawabnya? Apa itu tauhid? Keimanan. Terus apa lagi? Insyaallah kalimat tauhid ini tidak asing ya di telinga kita ya. Apa itu tauhid? Kalau kita ditanya sama orang, engkau ini selalu berkata tauhid, tauhid, tauhid. Apa itu tauhid? Maka kalau kita ditanya seperti itu ibu-ibu, tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan.
ai ja'ala syai'a wahidan. Tauhid itu diambil dari kata dalam bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Saya ulangi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Inilah tauhid secara istilah. Apa maksud dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka ibadah tersebut harus dia tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia tunjukkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Lalu kalau kita ditanya, ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ibu-ibu ditanya ibadah itu apa jawabannya ibadah? Siapa bisa jawab? Ibadah itu apa? Ibadah ya ibadah. Ketaatan. Terus apa lagi? Apa itu ibadah? Ini udah masuk ke dalam KBBI kita ibadah. Tapi kalau kita ditanya spesifik ibadah itu apa, maka ibu-ibu kalau ditanya seperti itu, saya berikan jawabannya. Ini dijawab oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau ketika memberikan penjelasan tentang ibadah, beliau katakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Siapa yang bisa mengulangi? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu setiap nama yang mencakup apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Setiap nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan ridhai. Terus, ini masih lanjut ini. Setiap nama yang Allah cintai, apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perbuatan ataupun perkataan. Jadi nama yang dimaksud di awal itu maksudnya adalah nama perbuatan atau perkataan. Setiap nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan ridhai dari perbuatan atau perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Coba ulangi Ibu. 1, 2, 3. Nah, inilah ta'rif, pengertian dari ibadah. Setiap nama yang mencakup apa-apa yang Allah ridhai dan Allah cintai dari perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Oke, coba sebutkan satu-satu ya. Salah satu nama, bukan nama ikan ya. Salah satu perkataan yang kita anggap ibadah. Contohnya apa Ibu? Perkataan yang ibadah. Tasbih, terus zikir ya. Itu perkataan. Lisan kita yang bergerak, berkata. Tasbih, zikir, baca Quran. Apalagi Bu? Berkata yang baik. Apalagi? Pokoknya setiap perkataan yang Allah ridhai dan Allah cintai, yang mana itu nampak maupun yang tidak nampak,
itu sebuah ibadah. Kalau perbuatan banyak, sholat kita, puasa kita, kemudian baca Quran kita, gerakan kita, semuanya adalah gerakan. Dan ketika gerakan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nampak maupun yang tidak nampak, maka itu semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah tahu pengertian dari ibadah, maka seyogianya bagi seseorang untuk menunjukkan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam sebuah ayat yang kita semua hafal insyaallah. Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Untuk siapa Ibu? Lillahi rabbil alamin. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku. Yang kedua, wa nusuki, sesembelihanku. Besok nih, beberapa hari lagi, beberapa pekan lagi lah. Sekarang udah tanggal berapa? Zulqa'dah tanggal berapa Ibu? Sekitar tanggal 24-25. Ya, sepekan lebih atau 2 pekan lagi kita akan mengadakan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu berkurban. Maka Allah katakan, sesungguhnya salatku, wahai Muhammad, katakanlah salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ibu pengertian dari tauhid itu, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika melakukan ibadah, kita tunjukkan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus diperhatikan. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, Ibu sekalian, ini keluar dari pembahasan kita, membahas tentang masalah tauhid. Mukadimah yang kedua ini saya mengingatkan diri pribadi dan ibu-ibu sekalian untuk selalu beramal soleh di dalam hari-hari ini, hari-hari bulan Zulqa'dah ini dan bulan Zulhijjah depan. Karena hari-hari ini termasuk Ashhurul Hurum, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan bahkan sebagian para ulama mengatakan orang yang beramal soleh pada hari ini maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, kita tidak lama-lama, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang rambu-rambu tauhid. Kenapa sih tauhid harus memiliki rambu-rambu? Kenapa tauhid harus memiliki rambu-rambu? Kenapa? Karena banyak sekali manusia yang melanggar rambu-rambu itu. Banyak sekali manusia yang melanggar rambu-rambu tauhid ini. Sebab itulah ketika seseorang melanggar rambu-rambu tauhid, dia bisa menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar supaya kita tidak melanggar rambu-rambu tauhid ini. Sebagaimana seseorang ketika dia ingin mendapatkan SIM A atau SIM B atau SIM C, maka dia harus ujian dulu. Kalau di kepolisian kita harus ujian dulu. Ini di luar dari nembak Ibu ya. Kalau nembak kan gak ada ujian, kita langsung bayar ke polisi, langsung urus SIM kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan proses seperti biasa, maka kita harus ujian dulu. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Gak boleh ini, gak boleh itu, segala macam. Maka kalau kita di jalan, kita melanggar rambu-rambu itu, ya minimal ditilang sama polisi. Maka kita harus juga mengetahui bahwasanya tauhid ini memiliki rambu-rambu. Ketika seseorang melanggar rambu-rambu tauhid, maka ditakutkan ketika dia wafat, dia dalam keadaan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, kita bahas ini bukan kita menyatakan kita sok suci, bukan.
sebagian orang ketika membahas masalah tauhid, nanti gak usah bahas-bahas itu, sok suci amat. Bukan. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang memang benar-benar Allah ridhoi, bukan sok suci. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat seorang rasul, dan rasul itu menyatakan visi misi mereka cuma satu, yaitu menyembah Allah SWT, bukan maknanya rasul-rasul itu sok suci di hadapan para kaumnya, bukan. Tetapi rasul-rasul tersebutlah yang mendakwakan kepada kaumnya agar kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menyebutkan beberapa nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah manusia yang mereka berdakwahnya cuma satu hal, yaitu masalah tauhid saja. Nah, sini kita akan melanjutkan. Kita akan membaca mukadimah dulu yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak di sini, hafizallahu taala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan, fa inna tauhida huwa awwalud din wa akhiruh. Ketahuilah bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang harus paling pertama kita ketahui. Sebelum kita tahu tentang masalah sholat, sebelum kita belajar tentang masalah puasa, sebelum kita belajar tentang masalah zakat, maka pelajarilah dulu tauhid, supaya ibadah yang kita kerjakan tidak salah. Ada sebagian orang dia sholat bukan untuk Allah, dia sholat untuk dilihat manusia, dia sholat untuk dipuji manusia. Banyak yang seperti ini. Ini yang disebut oleh Nabi SAW asyirkul khafi, syirik yang tidak nampak. Ketika Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, yang mana sahabat ketika itu lagi duduk-duduk di Masjid Nabawi ngobrol tentang masalah Dajjal, Nabi pun mendatangi mereka. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum min fitnati Dajjal asyirkul khafi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hal yang paling aku takuti kepada kalian daripada fitnah Dajjal adalah syirik yang tidak nampak. Maka para sahabat mengatakan, apa itu syirik yang tidak nampak wahai Nabi SAW? Maka Nabi menyebutkan sebuah contoh. Nabi mengatakan, yaqumur rajul fayusalli wa yuzayyin salatahu lima yarahu an-nasu ilaihi. Kata Nabi SAW, seseorang bangkit untuk sholat, dia sholat, dia perbagus sholatnya hanya karena ingin dipandang oleh manusia, hanya ingin karena dipandang oleh calon mertua, karena ingin dipandang oleh calon mertua atau calon istri atau calon-calon yang lain, maka dia perbagus banget sholatnya. Maka ini ditakutkan oleh Nabi SAW. Jadi Syekh di sini mengingatkan kita bahwasanya sebelum kita membahas masalah sholat, sebelum kita membahas masalah umroh, sebelum kita membahas masalah puasa atau zakat, maka bahas dulu tentang masalah tauhid, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang setelah mengenal tauhid kita beribadah kepada Allah dengan sempurna. Kemudian Syekh mengatakan wa akhiru, dan tauhid ini juga perkara yang harus kita wafat di atasnya. Mau gak kita wafat di atas tauhid, Ibu? Mau banget. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita semua sebuah hadis, yang mana hadis ini kita berharap agar kita wafat di atasnya. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya di dunia ini sebelum dia wafat, dia mengatakan perkataan paling terakhir di dunia ini la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini para ummahat sekalian, ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian, adalah hal yang harus kita cari dan harus kita berdoa supaya kita wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Kita wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Kemudian kata Syekh, wa huwa awwalu da'watir rusul wa akhiruha. Dan tauhid ini adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi paling pertama, rasul paling pertama, dan nabi dan rasul paling terakhir dakwanya tauhid, tauhid, tauhid. Wa huwa ma'na qawli la ilaha illallah li ajlihi khuliqatil khaliqah wa ursilatir rusul wa unzilatil kutub. Dan kalimat la ilaha illallah ini, Ibu sekalian, punya beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, kalimat la ilaha illallah ini adalah tujuan terbesar penciptaan manusia. Tauhid adalah tujuan terbesar penciptaan manusia. Apa dalilnya? Allah katakan dalam surah Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, menciptakan ibu-ibu, menciptakan suami, menciptakan siapapun. Tujuan kita diciptakan itu cuma satu, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar-benar ibadah. Ini keutamaan tauhid yang pertama. Keutamaan tauhid yang kedua, Allah Subhanahu wa taala karena tauhid inilah menurunkan atau mengutus di setiap umat seorang rasul. Nanti akan kita jelaskan beberapa ayat kita sebutkan nanti. Keutamaan tauhid yang ketiga, wa unzilatil kutub. Dan tauhid ini juga sebab terbesar kitab-kitab Allah diturunkan. Kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab dari langit, bukan kitab-kitab buatan manusia. Karena kita tahu kitab-kitab yang turun dari langit itu cuma berapa? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, terus Suhufu Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la. Itu cuma yang kita tahu cuma 5. Itu kutub samawiyah yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Adapun yang beredar dari agama-agama selain agama Islam, yang mana mereka punya kitab-kitab juga, wallahu a'lam apakah itu kutub samawiyah, kitab-kitab dari langit atau tidak. Cuma yang kita yakini bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit cuma 5. Suhuf Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la ayat terakhir. Yang kedua Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nah, kemudian kata Syekh di sini, wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minin wa kuffar wa su'ada'i ahli jannah wa ashqiyai ahli nar. Kata Syekh di sini, karena tauhid inilah manusia akhirnya terpecah. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang akan bahagia masuk surga dan ada yang akan sengsara masuk neraka. Ini karena tauhid semua, Ibu. Maka tauhid ini bukan hal yang remeh. Tauhid ini bukan hal yang remeh banget, bukan. Tauhid ini hal yang paling penting di kehidupan kita. Bahkan kalau bisa ibu-ibu sekalian, mulai dari anak-anak kita kecil kita ajari tauhid, supaya kalau mereka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Abu Daud dan lain-lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau ketika itu masih berumur belia, sekitar umur 5 tahunan sampai 7 tahun. Belum terlalu dewasa, masih kecil. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kata Nabi SAW, wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah. Apa maksudnya jagalah Allah di sini? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Apa maksudnya di sini Ibu menjaga Allah? Apakah Allah perlu kita jaga? Apakah Allah perlu kita jaga? Tidak. Maksud dari jagalah Allah adalah jagalah ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga salat kita, yang mana itu adalah ketentuan dari Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga jilbab kita, yang mana itu adalah ketentuan dari Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai anak kecil, kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau minta tolong, maka minta tolong hanya kepada Allah. Nabi mengajarkan Abdullah bin Abbas, yang mana beliau masih berumur belia, tentang masalah tauhid. Jadi tauhid ini bukan hal yang remeh. Mulai dari anak-anak kita yang masih kecil kita ajari tauhid, supaya mereka kalau minta hanya kepada Allah dulu. Sebelum kita kasih jajan, Ibu, ini nasihat saja. Sebelum kita kasih duit jajan, kalau mereka minta suruh doa dulu. Mereka rengek-rengek misalnya, "Mak minta duit, Ibu minta duit." Suruh doa dulu. "Dek, sholat kata apa, doa dulu. Minta sama Allah, wudu doa coba. Minta sama Allah. Ya Allah berilah aku fulus, ya Allah berilah aku rizki." Nanti ibu-ibu kasih rizki. Ibu-ibu berikan kepada anak-anak itu fulus, duit, supaya mereka sebelum mereka minta sama kita, mereka minta sama Allah dulu. Inilah pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Syekh di sini, wa huwa awwal wajibin 'alal mukallaf. Dan tauhid ini adalah perintah pertama bagi orang-orang yang sudah terbebani syariat. Mukallaf adalah orang-orang yang sudah terbebani syariat. Siapakah mereka? Mereka adalah muslim, aqil, berakal, dan sudah baligh. Ini adalah orang-orang yang sudah terbebani syariat. Nah, Bapak yang masih muda, coba dilihat, apakah sudah berakal dan apakah sudah baligh? Kalau dua poin ini kita sudah punya, kita muslim juga, muslimah juga, maka kita sudah menjadi orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani syariat. Maka wajib bagi kita untuk mengerjakan tentang perkara-perkara Islam. Sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, sudah wajib ini, sudah wajib itu. Jadi jangan sampai kita sudah tua malah kita tidak sholat misalnya. Alhamdulillah. Banyak di luar sana orang-orang yang mereka sudah tua menua dan mereka sudah tidak muda lagi, sudah dewasa, mereka tidak sholat. Kalau ada uzur tidak apa-apa, misalnya haid atau nifas. Tapi kalau tidak ada uzur, maka ini berdosa. Nah, jadi hal yang paling pertama yang wajib diketahui oleh seorang yang sudah terbebani syariat adalah tauhid. Dan ketika seseorang mengerjakan tauhid, dia wafat di atas tauhid, maka dia wafat di atas keislaman, keimanan. Dan ingatlah kata Syekh di sini, la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Agama Islam maksudnya agama tauhid. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan pernah menerimanya sama sekali. Dan nanti mereka ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka termasuk hamba-hamba Allah yang sangat-sangat merugi. Jadi ibu sekalian, kita masuk agama Islam ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'amruhu 'azimun lil ghayah. Perkara tauhid ini sangat penting. Wa kabirun jiddan, dan sangat besar. Wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tadhkiratan wa tafsira. Dan setiap kita itu wajib untuk mempelajari tauhid.
supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak jahil, tidak tahu tentang masalah tauhid. Sebab itulah kata Syekh di sini, aku menulis sebuah tulisan yang aku beri judul Min Ma'alimin Tauhid, yaitu rambu-rambu tauhid, supaya kita bisa tahu bahwa tauhid itu ada rambu-rambu yang wajib dipatuhi dan ditaati. Ketika seseorang melanggar rambu-rambu itu, maka ditakutkan kalau dia wafat di atas pelanggaran itu, dia wafat dalam keadaan dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tulisan ini berputar pada 6 permasalahan, dan insya Allah kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan ke-6 ini. Permasalahan yang pertama adalah keutamaan tauhid. Keutamaan, apa sih keutamaan tauhid? Maka insya Allah akan kita jelaskan. Yang kedua, hakikat tauhid. Tauhid itu memiliki hakikat. Apa itu? Yang ketiga, realisasi tauhid dalam kehidupan. Yang keempat, nah ini yang terkadang tidak kita pelajari, yaitu pembatal-pembatal tauhid. Yang kelima, sumber tauhid. Yang keenam, buah dari tauhid. Nah, ini 6 poin ini, Ibu sekalian, insya Allah kita akan menjelaskan satu demi satu. Dan mudah-mudahan setelah kita menjelaskan 6 poin ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja Ibu sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Khasa'isut tauhid wa fadailuh. Keutamaan tauhid. Kata Syekh di sini, ya'lam anna at-tauhid lahu khasa'isu katsiratun wa fadailu 'adidah. Ketahuilah bahwa tauhid ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan seluruh keutamaan tauhid semuanya menunjukkan bahwa tauhid ini adalah perkara yang sangat mulia. Bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang sangat mulia. Maka saya akan menjelaskan, kata Syekh, tentang 10 keutamaan tauhid. 10 keutamaan tauhid. Yang pertama, tauhid adalah tujuan kita semua diciptakan. Ini sudah kita singgung tadi. Tauhid adalah tujuan kita diciptakan. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan kepada mereka semua. Kita diciptakan itu punya tujuan, bukan tidak punya tujuan. Kita punya tujuan diciptakan. Dan Allah ketika menciptakan manusia tidak main-main, tidak iseng. Sebagai manusia menganggap Allah itu iseng. Bahkan sebagian yang pernah anak baca, ada sebagian para pujangga Indonesia, mereka saking pujangganya, mereka membuat sebuah tulisan. Mereka katakan misalnya, ada satu kota yang membuat mereka ini sangat cinta sama kota itu. Mereka tulis misalnya Lampung misalnya. Ketika Tuhan menciptakan Lampung, Tuhan dalam keadaan tersenyum. Pernah gak Ibu membaca perkataan-perkataan seperti itu? Maka jangan. Berarti maknanya selain Lampung Tuhan menciptakan dalam keadaan marah. Kan gak seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun manusianya, apapun tempatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu dengan satu tujuan, yaitu agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah katakan dalam surat Dzariyat yang kita sebutkan tadi di ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Ya Ibu sekalian, kita tadi
katakan bahwa Allah menciptakan kita bukan karena iseng. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja. Allah menciptakan kita ada tujuan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga penuh dengan hikmah. Allah menciptakan kita ada tujuan, yaitu tauhid. Bagaimana kita semua tahu tentang masalah tauhid? Maka Allah turunkan kepada kita semua Al-Quran, dan Allah utus kepada kita semua seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan bahwasannya kita itu diciptakan bukan untuk main-main. Karena sebagian manusia diciptakan untuk main-main, kata mereka. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Al-Mu'minun ayat 115. Allah katakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Kata Allah, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan iseng, dalam keadaan main-main, dan kalian menganggap bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami lagi? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai para manusia, apakah kalian menganggap kalian diciptakan dalam keadaan iseng dan main-main, dan kalian juga menganggap bahwasanya kalian diciptakan kemudian kalian wafat, kalian tidak akan lagi dikembalikan kepada Allah? Apakah itu persangkaan manusia? Allah tanya seperti itu. Ternyata tidak. Allah menciptakan kita bukan main-main. Allah menciptakan kita bukan iseng. Allah menciptakan kita punya tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala mewafatkan kita, Allah wafatkan kita dan Allah kembalikan kita semua kepadanya. Sebab itu kalau ada salah seorang di antara kaum muslimin wafat, kita katakan apa, Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Inna lillah. Allah katakan inna lillah. Sesungguhnya kita itu milik Allah. Kita semua, Ibu, siapapun dia, seberapa hebat pun atau seberapa hebat dia di mata manusia, semua kita punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu punya Allah, dan kita itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita itu diciptakan di muka bumi ini bukan untuk main-main, bukan untuk hura-hura, tapi kita diciptakan untuk ibadah. Lalu boleh kalau usah kita main? Ya boleh-boleh aja. Tapi ingat waktu. Dan jangan sampai 24 jam kita gunakan untuk main-main. Nah, main boleh, healing boleh. Siapa yang melarang kita healing? Allah katakan fasiru fil ardh, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Allah menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi ini untuk apa? Untuk healing, supaya kita tahu, oh ternyata di negara ini ada kebudayaan ini. Kita supaya belajar, oh di negara ini ada ini, di negara ini ada ini, supaya kita bisa belajar terhadap mereka semua. Allah katakan fasiru fil ardh, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, pelajari yang ada di mata kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak setiap waktu kita healing. Sesekali boleh lah. Kalau memang kita lagi bosan ngaji misalnya, ajak kawan pengajian, yuk sesekali kita healing kemana, ke pantai atau ke gunung. Healingnya ke kajian, balik lagi. Nah, boleh-boleh saja. Kita tidak melarang, healing itu tidak kita larang. Tapi yang kita larang, waktu kita habis di healing saja, itu tidak boleh. Jalan-jalan boleh, tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu kita berhari-hari untuk jalan-jalan. Makanya Masya Allah ada sebagian kawan-kawan, mereka mengadakan acara jalan-jalan, tapi mereka sisipkan di jalan-jalan itu kajian-kajian kultum-kultum kan.
supaya nggak lost gitu saja. Masya Allah, itu salah satu acara yang bagus. Pergi kemana misalnya, maka di sesi-sesi kegiatan di sana ada kajian untuk keluarga, kajian untuk suami, kajian untuk istri, kajian untuk anak. Itu bagus itu seperti itu. Nah, jadi ibu sekalian, ketika seseorang diciptakan di muka bumi ini, dia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk lain-lain. Bukan untuk main-main, bukan untuk menghabiskan waktu, bukan untuk hura-hura, bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, ingatlah bahwasanya tauhid adalah tema terbesar dakwahnya para nabi dan para rasul. Tauhid adalah tema terbesar dakwah para nabi dan para rasul. Ini keutamaan yang kedua. Tauhid adalah tema terbesar dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini mempunyai visi dan misi. Apa visi dan misinya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata wahai kaumku, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut itu ibu-ibu sekalian, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah itu taghut. Itu sebutannya. Makhluk-makhluk yang ditaati dan disembah selain Allah itu namanya taghut. Jadi para nabi dan para rasul, ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tujuan mereka dan dakwah mereka satu, yaitu menyebarkan tauhid dan melarang manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat ke-25. Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, tidaklah kami wahai Muhammad mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami memberikan wahyu kepada rasul-rasul itu. Apa wahyunya? Wahai para rasul, wahai para nabi, sebarkan ke tengah-tengah umat an ya'budullah, atau annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sebarkan kepada umat kata-kata la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi ayat-ayat yang kita jelaskan ini semuanya bersumber dari Al-Quran. Bisa dicek ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ibu sekalian, jamaah kaum muslimat dan akhwat sekalian, ini keutamaan yang kedua, bahwasanya tauhid adalah tema terbesar dakwah para nabi dan para rasul. Keutamaan yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke keutamaan ketiga, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Lihat ibu sekalian, para nabi itu dakwah mereka satu. Kata Nabi, "Al-anbiya ikhwatun min allat, wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Sesungguhnya para nabi itu bersaudara. Sesungguhnya para nabi itu bersaudara, walaupun ibu-ibu mereka tidak sama. Sesungguhnya para nabi itu bersaudara, walaupun ibu-ibu yang melahirkan mereka berbeda-beda.
Tapi ingat, wadinuhum wahid. Agama yang mereka utarakan, yang mereka dakwahkan itu cuma satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Jadi mereka dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama mereka itu satu, yaitu agama tauhid. Bagaimana menyembah Allah, bagaimana menjauhkan manusia dari peribadatan-peribadatan selain Allah. Adapun tata cara syariat mereka itu beda-beda, ibu-ibu. Tujuan mereka satu, yaitu menyembah Allah, tapi tata cara mereka menyembah Allah itu beda-beda. Bisa dipahami ya? Saya akan menyebutkan satu contoh. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin taubat, bagaimana caranya, ibu? Kalau ingin taubat, bagaimana caranya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya? Menyesal, ya, tidak mau kembali lagi ke dosa yang telah dikerjakan, kemudian juga berazam agar jangan sampai mengerjakan hal yang sama. Kalau dosa itu berkaitan tentang antara dia dengan manusia yang lain, maka dia wajib untuk meminta kehalalan dengan cara membayar atau sekiranya dia kisos di sana. Ini caranya taubat di agama kita, di syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau tahu bagaimana tata caranya taubat di umatnya Nabi Musa? Bunuh diri. Silakan lihat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-54. Al-Baqarah ayat ke-54. Ini ceritanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dapat wahyu di Tur Sina selama 40 hari 40 malam. Ketika beliau pulang ke tempat beliau, ke kampungnya, ternyata orang-orang kampungnya ditinggal 40 hari malah menyembah apa? Patung sapi. Menyembah patung sapi. Karena seruan dari satu orang yang bernama Samiri. Ketika pulang di tengah-tengah kampungnya, Nabi Musa melihat orang-orang kampungnya kok nyembah sapi, nyembah patung sapi. Nabi Musa pun mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian itu telah menzalimi diri-diri kalian sendiri. Kalian itu telah menzalimi diri-diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, dengan cara kalian itu menjadikan patung sapi menjadi sesembahan. Kemudian kata Nabi Musa, fatubu ila bariikum, maka taubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqtulu anfusakum. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, kalian taubat kepada Allah dengan cara bunuh diri kalian. Dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum. Kalau sudah kalian bunuh diri kalian, itu lebih baik di sisi Allah, dan Allah akan menerima taubat kalian. Jadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam kalau ingin taubat bunuh diri. Apa itu istilahnya kalau dalam bahasa Jepang? Harakiri. Kalau berdosa harakiri. Syariatnya beda. Tapi Nabi Musa tujuannya dakwah itu satu, yaitu menyembah Allah dan tidak melakukan sesembahan-sembahan selain Allah. Tujuannya satu, tapi syariatnya beda. Jadi inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan tauhid. Yang ketiga, tauhid adalah hal paling pertama yang wajib diketahui oleh orang yang terbebani syariat atau mukallaf yang tadi kita singgung ya. Hal yang paling pertama yang wajib
dipahami dan dipelajari oleh mukallaf, orang yang terbebani syariat. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia yang kafir, yang mereka tidak mau menyembah Allah, sampai manusia itu bersyahadat la ilaha illallah. Ini jangan dipahami Nabi SAW langsung memerangi saja, bukan. Maksudnya adalah ketika Nabi SAW ingin menyerang atau ingin berperang kepada manusia yang non-muslim, maka Nabi menawarkan dulu kepada mereka Islam. Dalam sebuah hadis dari Bukhari, ketika Nabi SAW mengirim beberapa orang beliau untuk datang ke negara-negara ke Persia atau Romawi, di situ Nabi SAW mengucapkan atau menulis surat itu, aslim taslam, kalian masih Islam, kalian selamat. Jadi ditawarkan dulu Islam kepada mereka. Kalau memang mereka tidak mau, ya udah. Tapi kalau mereka mau, mereka tidak diperangi oleh Nabi SAW. Jadi pertama kali yang wajib diketahui oleh orang yang sudah mukallaf adalah la ilaha illallah. Kemudian ketika Nabi SAW juga mengutus Mu'adz bin Jabal ke negara Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah salah satu delegasi Nabi SAW dakwah di tengah-tengah negara Yaman. Ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau ini akan aku utus ke tengah-tengah kaum yang mereka termasuk kaum ahli kitab. Ahli kitab itu sebuah kaum yang diturunkan kepada mereka kitab. Maksudnya di sini adalah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kemudian kata Mu'adz, kata Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah." Kata Mu'adz, kata Nabi, wahai Mu'adz, maka jadikanlah dakwah pertamamu di tengah-tengah kampung itu ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Nah, ini salah satu metode dari Nabi SAW. Jadi inilah ibu-ibu sekalian, bahwasanya tauhid ini hal yang paling wajib, paling pertama yang wajib diketahui oleh seorang yang sudah mukallaf. Sebelum dia tahu tentang masalah sholat, sebelum dia tahu tentang masalah zakat, sebelum dia tahu tentang masalah puasa, maka dia wajib dulu mengetahui tentang masalah Islam, tentang masalah tauhid, supaya mereka ketika tahu tentang masalah sholat, mereka sholat dengan benar. Ketika mereka tahu tentang masalah zakat, mereka zakat dengan benar. Ketika mereka tahu tentang masalah puasa, mereka puasa dengan benar. Nah, ini yang ketiga. Masih ada 7 lagi, Bu. Sepanjang. Sampai asal mau. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini, Bu. Di poin nomor 3 ini insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan poin keutamaan nomor 4 sampai nomor ke-10 insyaallah. Kalau sekiranya ada pertanyaan, maka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz mengenai sedekah subuh.
kita pakai uang sisa dari belanja bulanan kira-kira 250.000 atau 300, anak pakai cara setiap harinya 10.000 atau 5.000. Bagusnya dengan cara ini apa dengan cara sekaligus 250.000 satu bulan saja? Intinya dengan satu kali, mohon penjelasan. Ibu sekalian, kalau kita menganggap bahwasanya sedekah ini wajib di waktu subuh, maka kita katakan kita butuh dalil. Kalau kita katakan bahwasanya sedekah itu wajib di waktu subuh, maka kita katakan kita butuh dalil. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita bahwasanya sedekah itu harus di waktu subuh. Nabi cuma pernah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ketika datang ke masjid waktu subuh bersedekah? Ini bukan maknanya sedekah itu harus di waktu subuh. Kemudian Abu Bakar pun mengangkat tangan, saya wahai Rasul SAW. Kemudian Nabi mengatakan lagi, siapa di antara kalian yang waktu pagi ini sudah menjenguk kawannya yang sakit? Maka para sahabat pun bingung, subuh-subuh udah jenguk sakit. Ternyata Abu Bakar angkat tangan lagi, wahai Nabi, saya. Nah, kemudian Nabi pun mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengatakan kepada Abu Bakar, dia mengatakan, ma sabaqtu Abu Bakr ila khairin qad illa sabaqani ilaihi. Kata Umar, demi Allah, tidaklah aku mencoba untuk mengungguli Abu Bakar dalam perkara kebaikan kecuali dia tetap menang terus. Ini bukan, tadi sedekah subuh itu bukan maknanya sedekah di waktu subuh saja, tidak. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada masyarakat kota Madinah bahwasanya ini loh, ada orang yang bernama Abu Bakar, yang mana orang ini punya kelebihan di antara yang lain, yaitu dia termasuk orang yang dijamin masuk surga itu pasti. Kemudian dia juga termasuk afdalul ummah, manusia paling terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dan dia juga termasuk orang yang sangat-sangat cepat dalam mengamalkan kebaikan. Sampai Umar tadi ngomong seperti itu, Ibu, tidaklah aku ingin mengungguli Abu Bakar dalam perkara kebaikan kecuali pasti Abu Bakar mengalahkan. Nah, jadi kalau ibu yang bertanya ini menganggap waktu subuh adalah waktu paling afdol kita untuk bersedekah, maka ini butuh dalil. Kemudian tapi saya tidak melarang ibu ya untuk bersedekah di waktu subuh. Saya akan menyinggung kalau sekiranya anggapan kita waktu subuh itu waktu afdol untuk sedekah. Nah, bagaimana caranya? Apakah dengan 250.000 sekali, langsung satu kali langsung dirampel, atau dengan 10.000 setiap hari? Maka kita katakan yang kedua lebih afdol, setiap hari. Setiap hari itu lebih afdol daripada sebulan sekali kita sedekah. Setiap hari lebih afdol daripada sebulan sekali kita sedekah. Jadi silakan ibu-ibu sekalian yang ingin bersedekah, usahakan sedekahnya setiap hari, jangan setahun sekali atau sebulan sekali. Wallahu a'lam. Bolehkah kita pergi ke tempat orang buta apabila terjadi misalnya anak hanyut dan lain-lain? Masya Allah. Yang datang ini orang mana? Nah, orang pintar di sini maksudnya dukun, Ibu ya. Maka kita nggak boleh, kita datang ke dukun nggak boleh. Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk kita datang ke dukun. Kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar. Arraf itu namanya orang pintar. Fasaddaqahu bima yaqul, dan orang ini mempercayai apa yang dukun itu katakan. Maka kata Nabi SAW, laqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang yang datang tadi telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW berupa Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat lain, dia datang, cuma datang aja,
dia tidak membenarkan apa yang dukun itu katakan, dia cuma datang aja Ibu. Nabi mengatakan lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina lailah. Salatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Ini kalau kita datang ke dukun. Maka hati-hati jangan sampai kita datang ke orang pintar. Maka gimana kalau misalnya anak hanyut datang ke SAR? Iya, datang ke SAR. Ngomong sama mereka laporan. Pak, Bu, ini anak saya hanyut, tolong carikan. Nah, itu datang ke mereka. Nah, kita minta tolong sama mereka. Allah alam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apabila rumah dimasuki seekor ular hitam, apakah benar ada pertanda buruk? Tidak ya, jadi ini kita tidak boleh menganggap itu pertanda sial ya, tidak. Apakah berdosa apabila dibunuh ular tersebut? Boleh dibunuh Ibu, setelah kita nyuruh ular itu keluar. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan bahwasanya ular itu terkadang atau jin itu terkadang dia menjelma sebagai ular. Dia masuk ke rumah, dia di situ, tinggal di situ. Maka kita sebagai pemilik rumah sebelum membunuh dia, bisa jadi ini jin-jin muslim. Sebab itulah Nabi menyuruh kita untuk mengeluarkan dia dulu. Kita suruh keluar, wahai ular keluar. Walaupun nggak masuk akal, cuma kita harus percaya sama hadis Nabi. Kita ngomong sama ular, wahai ular keluar. Sampai 3 kali gak keluar, maka kita boleh membunuh ular tersebut. Bisa jadi dia jin yang jahat sama kita, atau syaitan yang berupa jin yang akan mengganggu kita. Apakah kita berpikir seperti itu adalah bentuk kesyirikan? Tidak Ibu ya. Berpikir seperti itu bukan bentuk kesyirikan. Artinya tidak ada yang mendatangkan kesialan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ular hitam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah jika kita pernah diruqyah ini maka akan tertutup satu pintu surga? Pernah diruqyah ini kita minta atau kita diruqyah sama orang tanpa kita minta? Karena mungkin bisa jadi kita sudah kesurupan, keluarga kita minta sama ahli ruqyah untuk meruqyah kita. Ini gimana? Diruqyah maksudnya dia minta sendiri atau orang lain minta kepada orang yang bisa ruqyah untuk meruqyah kita? Ini harus dijelaskan kembali. Kalau sekiranya kita minta sama orang untuk meruqyah kita dalam keadaan kita tidak tahu hukumnya, maka insya Allah kita akan menjadi termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kalau sekiranya kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, kemudian kita minta diruqyah sama orang, maka kita bukan termasuk lagi salah satu di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi di sini dilihat dulu Ibu diruqyah itu karena minta atau karena sudah kadung terserang sama syaitan, sudah kesurupan, kemudian keluarga kita minta sama orang yang bisa meruqyah. Kalau kita sudah kesurupan dan keluarga kita minta sama orang yang bisa meruqyah, berarti kita kan bukan meminta, keluarga kita yang minta. Jadi kalau kita kesurupan dan kita diruqyah sama orang, maka insya Allah kita termasuk salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, apakah boleh mengikuti perlombaan dengan pembayaran sebagai syarat pendaftaran? Syarat pendaftaran ini untuk apa? Pembayaran itu syarat pendaftaran untuk apa? Kalau untuk hadiah maka tidak boleh. Tapi kalau untuk untuk keberlangsungan lomba seperti alat-alatnya segala macam, maka ini boleh. Yang penting alat-alat itu bukan untuk peserta, tapi memang dari panitia perlombaan alat-alat itu. Maka dilihat dulu di sini duit pendaftaran di awal
untuk hadiah atau untuk alat-alat perlombaan. Yang penting alat-alat perlombaannya bukan untuk dibawa pulang ya. Kalau dibawa pulang sama saya seperti yang pertama, yaitu masuk ke dalam hukum judi. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara melafalkan sholawat kepada Nabi ketika membaca doa. Karena anak pernah mendengar doa tidak diijabah jika tidak disertai sholawat kepada Nabi SAW. Ibu-ibu sekalian, sholawat yang paling afdol adalah sholawat yang Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang sholawat ini dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada sebutan nama Nabi Ibrahim. Bagaimana sholawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang paling afdol yang biasa kita baca ketika kita tahiyat. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau memang kita ingin bersolawat ketika kita berdoa, maka ikutilah solawat yang Nabi SAW ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Jangan buat solawat yang baru, karena belum tentu solawat kita itu bagus di sisi Allah. Kalau yang disebut Nabi sudah pasti bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih mudah, karena solawat itu insya Allah kita hafal semua. Mungkin dari ketika kita masih kecil, solawat Ibrahimnya. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh Ustaz jika kita puasa full 10 hari di bulan Zulhijjah? Jangan full ibu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 aja. Tanggal 10 puasa nggak kita? Hah? Puasa tidak? Tidak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 oke, kita boleh puasa. Kan tapi tanggal 10 kita tidak puasa. Karena tanggal 10 hari apa? Hari Id, hari Lebaran, kita diharapkan untuk puasa. Dan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 adalah ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, kita juga diharapkan untuk berpuasa. Nabi mengatakan ayyam tasyrik, ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, termasuk hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tanggal 11, 12, 13 itu kita masih disunahkan untuk mengucapkan takbir Id setelah kita sholat. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau ingin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 silahkan. Karena kita sebutkan tadi bahwasannya amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seseorang di bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Maka ketika seseorang mengerjakan amalan soleh di 4 bulan ini, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana tuntunan berziarah ke kuburan sesuai sunnah? Yang pertama, ketika kita masuk ke kuburan, kita lepaskan sandal kita. Dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW melarang sahabat untuk menggunakan sandalnya ketika masuk kuburan. Kita lepaskan sandal kita. Kemudian ketika kita masuk kuburan, kita ucapkan salam dan doa kepada penghuni kubur. Bagaimana caranya? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doa. Setelah itu kita datang ke kuburan yang mau kita tuju. Kita datang ke kuburan yang mau kita tuju. Misalnya kuburan orang tua kita, kuburan anak kita, kuburan kakak kita, adik kita misalnya. Kalau sekiranya kita lihat kuburan itu kotor, maka kita bersihkan. Boleh, itu semua. Boleh kita bersihkan. Setelah itu kita berdoa untuk penghuni kubur. Bukan berdoa
kepada penghuni kubur untuk kita. Ini dua hal yang berbeda ibu-ibu sekalian. Tolong fokus di sini. Berdoa untuk penghuni kubur, yang kedua berdoa kepada penghuni kubur untuk kita. Ini dua hal yang beda. Yang pertama berdoa untuk penghuni kubur. Kita doa sama Allah, ya Allah, tolong ampunkanlah orang tuaku ini yang ada di kubur ini ya Allah. Boleh nggak ini? Sangat-sangat boleh dan makanya disyariatkan. Kita minta, ya Allah, mudahkan orang tuaku masuk surga. Ya Allah, jadikanlah kuburannya salah satu taman di antara taman-taman surga, dan jangan jadikanlah kuburannya salah satu di antara bara-bara api neraka. Itu sangat boleh kita berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur. Yang dilarang ketika kita berdoa kepada penghuni kubur untuk kita. Ya, contohnya, wahai Syekh fulan, wahai Ustadz fulan yang telah wafat, wahai ini, wahai itu, segala macam, tolong mudahkan aku untuk mendapatkan jodoh. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kalau sekiranya ini boleh, ibu-ibu sekalian, para sahabat itu orang paling pertama yang mengamalkan itu. Ketika Nabi SAW wafat, tidak ada satupun di antara para sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta-minta di kuburan Nabi SAW. Nah, jadi tadi kita jelaskan beberapa poin ya. Yang pertama, datang ke kuburan lepas sendal, dan ini bukan wajib ya, tapi sunnah, hanya sekedar sunnah. Yang kedua, kita membaca doa kepada penghuni kubur, kita salam kepada mereka. Yang ketiga, kita membersihkan kuburan. Yang keempat, kita berdoa untuk penghuni kubur yang kita ingin tuju. Kemudian apakah kalau kita letakkan batu nisan, sekedar tulisan nama di atas kuburan, boleh? Jadi boleh kita meletakkan batu nisan di kuburan, sekedar tulisan nama saja. Allah alam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya punya anak perempuan, sudah berkali-kali dinasihati namun tetap tidak mau memakai hijab. Bagaimana cara agar anak mau memakai hijab? Insyaallah ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong ibu untuk dakwah kepada anak. Nah, ibu sekalian, terkadang kita ini sangat-sangat semangat untuk dakwah, tapi terkadang kita ini sangat-sangat tidak semangat untuk doa. Jadi antara doa dengan dakwah harus sama rata. Dakwah kita semangat, doa kita juga semangat. Nah, intinya tatkala ibu dakwah sama anak untuk pakai hijab, maka jangan sampai doa kita kepada anak untuk supaya Allah memberikan taufik kepada anak kita pakai hijab itu luntur. Tetap kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, terkadang seseorang itu diberikan ujian pada hal-hal yang memang dia tidak berpikir, dia tidak menerka-nerka. Ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan istrinya. Maka jadikanlah ujian ibu terhadap anak ini sebagai penyemangat ibu bisa masuk surga. Insyaallah ibu, silakan ibu tetap dakwah. Untuk caranya gak ada cara kecuali cuma dua. Yang pertama dakwah, yang kedua doa. Cuman itu. Mau nerima ataupun tidak si anak untuk pakai hijab, tatkala ibu sudah berdakwah dan sudah berdoa, insya Allah ibu tidak berdosa. Dia pakai hijab itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, silakan ibu-ibu berdakwah, ibu-ibu ya mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kalau mereka mau mendengar kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau mendengar kebaikan, ya udah. Itu di luar tanggung jawab kita. Yang penting kita doa dan kita berdakwah. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jika suami tidak sholat, saya sudah menasihati namun tetap saja, bolehkah saya tetap mempertahankan rumah tangga ini dan terus berdoa? Oh, sangat boleh ibu, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ibu. Sangat-sangat boleh.
sangat-sangat boleh. Ibu-ibu sekalian, terkadang ada pemahaman yang disalahpahami ketika pasangan kita tidak sholat, kemudian kita diwajibkan. Ini yang terkadang salah. Bukan diwajibkan, tapi kita dibolehkan untuk meminta pisah. Kita dibolehkan, tapi tidak diwajibkan. Maka kalau sekiranya kita termasuk orang-orang yang diuji dengan suami yang seperti itu, kemudian kita tetap dakwah kepada suami dan kita tetap berdoa kepada suami, Masya Allah, ibu-ibu termasuk orang terbaik. Ibu termasuk orang terbaik. Sabar dalam masalah itu lebih bagus kalau ibu kuat daripada ibu harus berpisah dengan suami. Suami kita, ibu, bukan sekelas Fir'aun ya. Kita tahu bagaimana Fir'aun laknatullah alaihi yang sudah dijamin masuk neraka, dan dia termasuk salah satu musuh dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana sifatnya, kita tahu bagaimana karakternya, kita tahu bagaimana bejatnya Fir'aun. Kita semua tahu. Gak ada di antara kita yang tidak tahu bagaimana jeleknya Fir'aun di mata manusia. Tetapi dengan sebejat-bejatnya Fir'aun, ibu-ibu sekalian, istrinya Asia tidak meminta cerai. Gak minta cerai. Dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dia bisa sabar, agar dia bisa berjuang, dan bahkan dia berdoa dengan kezaliman Fir'aun ini, dengan capeknya saya berdakwah kepada Fir'aun, tolong jadikan capek saya ini menjadi rumah di surga. Itu yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, dalam surat Tahrim. Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman, kata Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Kata Allah, dan Allah mempermisalkan permisalan ini kepada orang-orang mukmin, bagaimana kisahnya istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Bagaimana istrinya Fir'aun? Suami kita gak sekasar Fir'aun itu, gak sejelek Fir'aun. Lihat Asia. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan bagaimana istrinya Fir'aun, id qalat rabbi ibnili, ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amali, dan ya Allah, mudahkan aku untuk sukses, untuk terselamatkan dari fitnahnya Fir'aun dan amalan-amalannya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan mudahkan aku juga sukses dan terselamatkan dari orang-orang yang zalim. Asia tidak ada riwayatnya dia berpisah dari Fir'aun. Dia tetap bersama Fir'aun sampai Fir'aun wafat. Dia tetap sama Fir'aun. Jadi ibu-ibu sekalian, sabar menghadapi suami, dakwah kepada suami, dan doa untuk suami jangan pernah lupa. Insyaallah semoga Allah mempertahankan rumah tangga ibu dan menjadikan rumah tangga ibu termasuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum Afwan Ustaz, bolehkah kita mengikuti pendapat semua mazhab? Terima kasih Ustaz. Ibu sekalian, sebagian para ulama mengatakan mengikuti pendapat semua mazhab. Ini yang harus garis bawahi ibu sekalian ya. Kita mengikuti pendapat semua mazhab tanpa kita belajar dulu tentang hadis. Ini agak sedikit rumit. Kita mengambil pendapat semua mazhab tanpa kita mempelajari hadis-hadis yang mereka utarakan, maka ini tidak boleh. Ini disebut dengan talfiq. Talfiq itu kita mengambil pendapat semua mazhab yang sesuai dengan hawa nafsu kita, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sekiranya kita mengambil semua mazhab
pendapat semua mazhab dengan cara kita teliti satu demi satu dalil yang mereka kuatkan, dalil yang mereka ambil di semua mazhab. Mazhab Hanafi ngomong ini dan dalilnya ini, mazhab Maliki ngomong ini, dalilnya ini, mazhab Syafi'i ngomong ini, dalilnya ini, mazhab Hambali ngomong ini, dalilnya ini. Kita komparasi semuanya. Oh, mazhab Hanafi dalilnya seperti ini, Maliki seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini. Ternyata dalil mereka ada satu yang dhaif, ada satu yang lemah misalnya. Ternyata dalil yang kuat menurut saya dan sebagian pendapat para ulama, ternyata dalil yang diambil oleh mazhab Maliki. Maka saya ikuti mazhab Maliki. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ketika kita setelah komparasi dalil, kita lihat dulu dalil-dalil mana yang lebih sahih dan lebih kuat. Tapi kalau kita tidak mengkomparasi itu, kita hanya mengikuti pendapat mazhab dalam keadaan itu memang pendapat sesuai dengan hawa nafsu kita, maka ini tidak boleh. Ini disebut oleh para ulama dengan at-talfiq. Talfiq itu nyomot mazhab-mazhab, kemudian sesuai dengan pendapat kita, sesuai dengan hawa nafsu kita ambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tidak ambil. Nah, lebih ahsannya ibu-ibu sekalian kita belajar tentang hadis Nabi SAW. Maka ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW, walaupun kita nggak tahu mazhab mana yang ambil ini, maka insya Allah kita terselamatkan dari talfiq tadi. Allahu a'lam bishawab. Sudah? Ada yang lain? Tidak ada, kita tutup ya. Barakallahu fiikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua pertolongan, inayahnya, taufiknya untuk mempelajari Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.